Rasi 90,6 FM Radio Lawan Covid-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, apa kabar? Jumpa kembali bersama Andra di kesempatan siang hari ini. Seperti biasanya apa yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini Selasa 29 September jam 10 sampai jam 11 kita ada acara ngobrol bareng di Dukcapil Kabupaten Magetan. Nah, saat ini sudah hadir tamu kita yaitu Bapak Dr. Andes Hermawan MSI selaku Kepala Dinas Dukcapil Magetan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas dan para pendengar Rasi sekalian dimanapun berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Rasi. Iya, terima kasih. Yang jelas nanti kita akan membahas masalah administrasi kependudukan seperti itu. Kemudian yang kedua ada Pak Singgih Indrayana, ini selaku Kabid Capil Kabupaten Magetan. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang juga di Radio Rasi. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan membahas masalah capaian administrasi kependudukan di Kabupaten Magetan. Kalau kita ngomongin masalah administrasi kependudukan ini adalah suatu hal yang sangat penting sekali, saudara Rasi. Jadi setiap warga negara itu harus ada catatan. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas bareng-bareng mengenai jelasnya. Sebagai pengawal, Pak Hermawan, monggo waktu dan tempat saya persilakan untuk pembuka acara kita hari ini. Oke, terima kasih Mas dan para pendengar Rasi dimanapun berada. Pertama saya ingin menyampaikan, barangkali ada yang bertanya-tanya, berapa sih sebenarnya penduduk Kabupaten Magetan itu? Ya. Penduduk Magetan berdasarkan data konsolidasi bersih DKB. DKB itu data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap setiap semester. Jadi setahun 2 kali. Ini per 30 Juni 2020 penduduk Magetan itu ada 701.150 jiwa. Ya. Jadi kalau kemudian presentasinya bagaimana kemarin di sempat banyak laki-laki dan banyak perempuan di Indonesia itu presentasinya. Kalau saya Indonesia itu tetap banyak laki-lakinya. Cuman kalau di Magetan memang banyak perempuannya. Wanitanya. Iya. Jadi presentasinya laki-laki itu 49,08%, perempuan 50,9%. Enggak banyak. Jadi ya masih cukup seimbang lah ya. Kemudian berapa jumlah yang sudah melakukan perekaman KTP ya. Jadi wajib KTP itu 554.517, yang sudah perekaman 554.390, capaiannya 99,98%. Tinggal 0,02%. Nah, ini masih kami cari terus di mana keberadaannya, mungkin orangnya sudah meninggal tapi belum dilaporkan, mungkin berada di luar negeri atau di luar pulau. Ini masih tetap kami cari terus. Nah, kemudian beberapa capaian yang kami dapatkan selama setahun ini, kami akhir tahun 2019 memperoleh penghargaan zona integritas, di mana penghargaan itu diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan. Sejadanya itu adalah instansi pemerintah itu sudah berupaya seluruhnya dari pimpinan sampai tingkat bawah untuk penjagaan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Ini capaian kami itu akhir 2019. Kemudian di awal 2020 Magetan menjadi kabupaten yang pertama yang memiliki anjungan Dukcapil mandiri. Jadi mesin pencetak dokumen pendudukan secara mandiri. Nah, dengan ini diharapkan tidak lagi perlu ada mohon maaf barangkali ada
calo atau maklar dan sebagainya, karena semua sekarang dipermudah. Kemudian di tahun ini juga semua kecamatan bisa melayani penerbitan dokumen kependudukan, kecuali Kecamatan Magetan, karena di Kecamatan Magetan ada mall pelayanan publik, di mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga ada counter di mall pelayanan publik, sehingga karena tempatnya berdekatan, ini untuk Kecamatan Magetan tidak, di Kecamatan Magetan tidak ada, tapi dialihkan ke mall pelayanan publik. MPP. Sama saja sebenarnya, itu tempatnya juga di tengah kota juga. Jadi itu. Kemudian para pendengar Rasi yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasanya beberapa informasi-informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, KTPL itu sekarang berlaku seumur hidup. Jadi meskipun di KTP Bapak Ibu ada yang tertulis tanggal berlaku sampai dengan tanggal misalkan 2017, itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan berlaku seumur hidup, kecuali ada perubahan elemen data. Misalkan dulu masih sekolah, sekarang bekerja, atau sebaliknya dari bekerja menjadi pensiun. Dulu belum kawin menjadi kawin. Dulu kawin menjadi cerai. Cerai hidup atau cerai mati. Terus kemudian pindah alamat, itu tetap harus ganti KTP. Tetapi sepanjang tidak ada perubahan, itu tetap berlaku seumur hidup. Jadi istilahnya selama sudah melakukan perekaman nih Pak ya. Iya. Kalau katakan tahun kemarin sudah habis, nggak perlu cari lagi selama nggak ada perubahan data. Oh iya. Itu betul, masih akan terus berlaku sampai seumur hidup. Kalau untuk anak yang mungkin usianya masih muda-muda kan tidak mungkin. Besar kemungkinan kan pasti ada perubahan tadi, karena mungkin dulu sekolah mahasiswa menjadi bekerja, kemudian belum kawin menjadi kawin, itu kan kemungkinan bisa ada. Iya. Jadi istilahnya mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, ini KTP ku sudah habis. Ini cari lagi nggak ya? Ini mungkin masyarakat yang belum begitu tahu masalah pemberlakuan KTP yang seumur hidup itu tadi. Selama tidak ada yang namanya perubahan data, berarti kan ya harus istilahnya ya tetap itu aja dipakai, nggak harus cari KTP baru lagi kan begitu Pak? Iya betul gitu Mas. Jadi jangan khawatir, itu dijamin undang-undang dan semua lembaga sekarang sudah bisa menerima itu. Dulu memang awal-awalnya mereka nggak mau menerima, udah berlaku, tapi kita tunjukkan peraturannya akhirnya bisa diterima. Bisa diterima. Ya. Berarti sahabat Rasi nggak perlu bingung lagi kalau memang Anda KTP-nya tahun kemarin habis, selama nggak ada perubahan data, mungkin status atau alamat atau bagaimana, KTP tetap terus berlaku sampai nanti mungkin ada perubahan data atau bisa sampai seumur hidup seperti itu Pak ya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin masalah ini tadi Pak, 0,2% yang belum terdata. Ini upaya dari Dukcapil sendiri ini dalam pencarian orang tersebut bagaimana Pak sistemnya? Iya, jadi kami kan memiliki data siapa kira-kira sekitar 200 sekian orang itu yang belum perekaman. Kita keluarkan datanya, kita konfirmasi ke desa-desa. Kita minta umpan balik, kalau memang dia meninggal, tolong ditulis meninggal, dilaporkan meninggal. Kalau misalnya dia di luar negeri atau di luar pulau, tolong dilaporkan seperti itu. Tapi kalau misalkan masih pemula, masih baru berusia 17, kita nanti akan berusaha untuk melakukan perekaman. Pendataan baru seperti itu ya. Iya. Jadi istilahnya kalau memang baru harus dilakukan segera pendataan ataupun perekaman yang baru. Baik, yang jelas ini juga luar biasa capaian yang diraih oleh Kabupaten Magetan ini bahwa sudah memiliki yang namanya mesin cetak ataupun anjungan mandiri. Anjungan Dukcapil mandiri. Ini bagaimana sih Pak? Orang mungkin mau bikin apa ya? KTP atau bagaimana? Sistemnya bagaimana? Oh iya, ATM itu kan sama seperti ATM kita ngambil di bank itu kan. Nah ATM kayak kita ATM itu kan tidak bisa kita meskipun punya tabungan terus kita tampil di ATM kan nggak bisa. Kita harus perlu ke bank dulu untuk mendapatkan istilahnya registrasi. Baru setelah itu nanti apa yang kita inginkan kita bisa mencetak di ATM itu. Sama seperti kita di ATM misalnya dikasih PIN. Dikasih PIN itu kan sama dengan kita untuk membuka ATM kita mau ngambil transfer dan sebagainya kan seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi istilahnya
orang kalau mau cetak KTP misal, ini Iya. datang ke kantor dulu Iya. untuk mendapatkan registrasinya, Iya. baru bisa masuk ke sistem di anjungan itu tadi. Ya, dan itu bisa dilakukan kapan saja gitu loh. Dan dilakukan sudah kapan saja. Itu untuk bisa mencetak apa aja nih Pak? Semua dokumen kependudukan. KTP bisa? KTP bisa, KIA bisa, KIA. akte kelahiran bisa, pokoknya semua dokumen. Semua dokumen Ah, bisa. iya, semua dokumen bisa. Ini perlu saya sampaikan juga ini mungkin barangkali perlu juga nanti supaya nggak ada pertanyaan-pertanyaan karena banyak yang bertanya juga. Pak, sekarang di KK sama akte kok nggak ada tanda tangannya? Mhm. Oh ya, mulai 2019 Maret semua dokumen kependudukan kecuali KTP sama KIA itu memakai tanda tangan barcode. Mhm. Nah, itu lagi itu yang baru juga. Ya. Supaya ini juga banyak pertanyaan nih di masyarakat seperti itu. Kok nggak ada tanda, tetap sah itu, tetap sah. Kemudian terakhir mulai bulan Juli kemarin semua dokumen kependudukan kecuali KTP dan KIA, kartu identitas anak, itu memakai kertas HVS A80 A4 80 gram. 480 gram. Nah, dan itu bisa dicetak langsung sendiri oleh pemohon karena sekarang sejak berlakunya dimulainya ADM itu Data. kita kan pemohon harus menyertakan nomor HP dan email. Nah, itu nanti kalau dokumen sudah diproses akan muncul notifikasi ke emailnya untuk bisa dicetak sendiri. Berarti Jadi kalaupun hilang, kalaupun rusak itu bisa langsung Masih. cetak. Sepanjang nggak ada perubahan data. istilahnya gitu. masih ada masternya kan. Iya. kita kan. Jadi nggak Iya, perlu nunggu-nunggu ngantri-ngantri di kantor enggak, sekarang. enggak. Sekarang sepi. Sekarang kantor sepi ya. Dan itu adalah upaya untuk mengurangi antrian juga kan, Pak? Iya, memang iya, diarahkan seperti itu. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk semua pengurusan dokumen kependudukan gratis tis. Nggak ada Nggak ada biaya sepeser pun. Jadi pada para pendengar Rasi kami harapkan bahwa jangan termakan isu ataupun omongan-omongan kalau mengurus dokumen kependudukan dimanapun itu bayar. Nggak ada seperti itu. Gratis tis. Aslinya gratis. Hasilnya gratis. Memang gratis, bukan hasilnya gratis. Gratis. Istilahnya memang gratis. Gratis iya. Karena ada oknum yang mungkin tidak menggratiskan itu tadi kan, enggak? Enggak, kalau akunya enggak. Maksudnya gini. maksudnya calo atau bagaimana? Orang menunggu malas pergi menguruskan. Kemudian diuruskan orang lain gitu loh. Itu kan berarti urusan mereka sendiri bukan urusan dinas gitu. istilahnya di luar itu kan. Oh, di luar iya, di luar itu. Kalau kami enggak ada orang bukan yang bayarin enggak ada. Oknum-oknum dari luar dinas yang memanfaatkan kesempatan itu. Iya, karena kan mungkin masih orang malas atau sulit buat email dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang ada seperti itu. Padahal kalau kami semua persoalan sebenarnya bisa kami selesaikan. Artinya kalau mereka kesulitan datang ke kantor, pasti juga kami bantu untuk kami menyelesaikan semua persoalannya itu. Jadi istilahnya sekarang lebih mudah, lebih gampang, juga Lebih cepat. tentu Iya. saja pelayanan yang diberikan Iya. kepada masyarakat saat ini. Jadi saudara Rasi, untuk Anda yang ingin mengurus administrasi kependudukan apa aja itu ya, bisa lebih cepat ditunggu di rumah karena kalau datanya sudah diolah nantinya akan dikirim notifikasi melalui email itu tadi. Iya. Bisa langsung bisa dicetak sendiri. Iya, saya sebenarnya punya HP ini bisa dibuktikan di sini ada. Yang kemarin minta tolong pada saya untuk dicetakkan. Dia saya dikirimkan saya Bapak terima kasih Pak sudah kami cetak sendiri gitu. Jadi sekarang demikian mudah ya. Jadi jangan masyarakat itu mempersulit diri gitu loh Mas saya. Jangan mempersulit diri. Sekarang mudah lebih cepat. Dan kalau begini Mas, di era pandemi COVID ini, para pendengar Rasi sekalian, apabila panjenengan mau mengurus dokumen kependudukan di kecamatan, kecuali kecamatan Magetan ya, itu bisa langsung datang ke kecamatan. Dan itu dijamin sepanjang tidak ada kendala teknis. Artinya listrik tidak mati, kemudian jaringan lancar, itu 15 menit jadi. Bisa langsung dilayani. Bisa langsung dan jadi, ditunggu jadi. Ditunggu jadi. Iya, tetapi kalau memang ada kendala, kami mohon maaf karena
jaringan itu kan bersifat nasional. Ya. Kalau ada kendala di situ, tentunya ada perlu waktu yang agak lama. Kemudian kemarin ada beberapa kecamatan yang listriknya mati, ya itu juga harus nunggu lagi. Kalau di kantor kami ada genset, di MPP juga ada genset kan, itu bedanya itu aja. Hanya diberlakukan untuk emergensi saja. Kalau Iya. toh ada gangguan seperti jaringan ataupun listrik yang tidak memungkinkan perangkat untuk bisa bekerja kan Pak ya? Iya, iya. Jadi Kalau itu selama jaringan bagus, selama listriknya juga nggak ada masalah, insya Allah bisa langsung ditunggu, bisa langsung jadi seperti itu. persyaratan yang penting lengkap dan benar ya Mas. Datanya. Jadi, iya. Data itu lengkap dan benar. Jangan hanya lengkap saja tapi datanya nggak benar. Bisa jadi gini, misalkan pengurusan antara surat nikah, ijazah itu tanggal lahirnya nggak sama, namanya nggak sama. Nah itu kan perlu itu lengkap tapi datanya nggak benar. Makanya kita kalau seperti itu silahkan datang ke dinas untuk kami konfirmasi. Nanti kami carikan solusinya. Jadi Baik. semua persoalan ada solusinya. Jangan khawatir. Oke. Nah kita tahan dulu Bapak. Iya. Ada hal satu menarik lagi nanti yang jadi menarik saya ini tadi mulai dari awal kayak ijazahnya namanya nggak sama, KTP-nya juga ada selisih huruf, terus aktenya juga selisih. Nah ini kenapa bisa terjadi? Kita tahan dulu, kita informasi dulu yang bakal lewat. Maybe it's time to communicate. Radio lawan COVID-19, selamat siang saudara. Kembali kita masih berlanjut obrolan kita bersama kita dari Disduk Capil Kabupaten Magetan dan masih bersama juga Bapak Hermawan dan juga Pak Singgi Indrayana selaku Kabid Capil. Nah tadi ada yang menarik bahwa kalau zaman dulu ya mungkin sering kita jumpai dan kenyataan di lapangan memang seperti itu. Mulai dari akte, KTP, ijazah, buku nikah itu kadang nggak sinkron identitasnya begitu Pak. Iya. Ini yang jadi kadang masyarakat sedikit terbentur masalah administrasi karena ketidakcocokan antara data yang dimiliki. Ini bagaimana bisa terjadi, Pak? Kalau misalkan terjadi seperti itu, Mas dan para pendengar Rasi sekalian, silahkan semua dokumen otentik yang dimiliki, dokumen otentik itu ijazah, surat nikah, akte, KTP, paspor mungkin dibawa ke dinas. Kami nanti akan verifikasi, klarifikasi mau yang mana yang dipakai. Ya, jadi tidak boleh nanti untuk satu kepentingan pakai ini, nama ini, nanti setelah itu selesai ganti lagi. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita sudah mengarah ke, menurut informasi dari Pak Dirjen Dukcapil, itu data kita sudah semakin baik, semakin rapi. Mari kita tertibkan. Jadi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 2013, data yang kependudukan dipakai data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam ini Direktorat Jenderal Dukcapil. Ini ketentuan seperti itu. Sehingga seharusnya semua apapun kalau misalkan ada persoalan-persoalan seperti itu, kami sudah membenarkan, semua harusnya mengacu pada apa yang kami keluarkan itu. Kami kan nanti kan mungkin ada sekarang mohon maaf untuk pendaftaran TNI, Polri, PNS spasi saja kan tidak boleh. Kalau nggak sesuai dengan betul, nggak ada yang sesuai kan harus disesuaikan dulu. Nah ini kemudian ijazah lama OE menjadi U, DJJ, JJ itu kan hal seperti itu kan banyak dulu terjadi sampai sekarang. Kemudian surat nikah misalkan dulu surat nikahnya namanya satu kata karena pengen ya nggak tahu entah pengen keren entah beri nama apa diberi nama tua ya itu seperti itu ada menyulitkan. Tetapi nanti kan kita lihat ijazahnya hanya satu kata tidak pakai ini saja gitu. Berarti ada istilahnya satu hal data yang nanti akan jadi patokan untuk menertibkan itu tadi semua. Iya, mana yang paling nanti itu paling signifikan untuk digunakan kepentingan apapun gitu. Karena juga sering kita jumpai di lapangan, di masyarakat juga, mungkin masyarakat sahabat Rasi juga pernah mengalami hal tersebut. Ini karena juga sistem zaman dulu mungkin
yang tidak seperti sekarang. Yang zaman dulu mungkin secara manual bisa kayak KTP double-double gitu kan. Iya. Tapi sekarang sudah nggak bisa kan KTP Nggak double-double. bisa. Sekarang dengan perekaman, dengan menggunakan iris mata dan sidik jari itu tidak mungkin satu orang mempunyai dua sidik jari yang berbeda. Sehingga ketika kita perekaman kita keluarkan data berupa KTP itu ya sudah nggak bisa lagi mencetak lain. Dengan cara apapun nggak bisa. Kan kalaupun bisa pasti itu palsu dan ketahuan nanti. Berarti istilahnya data dari iris mata dan juga sidik jari itu memang sudah sangat valid sekali, Sangat valid, Pak, ya. iya, sangat valid. Karena Jadi kalau sama negara-negara nanti maju pun seperti itu menggunakan itu. mau nyetak lagi mungkin wah ini sudah ada mau nyetak lagi kan Oh, gitu. akan ketahuan, Akan ketahuan. pasti ketahuan. Karena kalau ketahuan nggak mungkin bisa tercetak juga. Iya. Nggih, nggih. Pak Singgih Indrayana ini selaku Kabid Capil. Sibuk apa nih sekarang nih Pak? Kita selama dalam COVID-19 ini kita melaksanakan pelayanan online. Memang sibuk kita itu yang jelas setiap produk dokumen yang kita terbitkan, meskipun itu di MPP, meskipun itu di kecamatan, karena verifikasi dan validasinya kan harus dilaksanakan di dinas. Jadi kami yang di dinas tetap melakukan izin untuk mencetak itu tetap harus di dinas. Jadi dari grup kita mempunyai grup WhatsApp untuk dari teman-teman MPP maupun kecamatan. Tatkala dia melakukan pengajuan cetak dokumen terutama akte kelahiran, akte kematian, itu harus kita melakukan izin untuk melakukan proof dengan nomor sekian. Ada Jadi, nomor serinya sebetulnya. dari pengajuan itu nanti kita akan masuk ke sistem. Sistem nanti kita approve izin untuk dicetak. Seperti itu, Pak. Jadi yang sementara itu sama kita lebih mengarah sementara ini masalah sosialisasi melalui media sosial, juga di koran terkait dengan ya apa yang disampaikan Pak Kadis tadi terkait dengan adanya Permendagri 108/109 tahun 2019 tentang pencetakan dokumen melalui dokumen kertas A4 ukuran 80 gram, dan itu diwajibkan setiap pemohon harus melampirkan email dan nomor aktif, karena apabila email tidak aktif itu tidak akan bisa tercover. Jadi email wajib aktif. Harus istilahnya yang sudah ataupun sering digunakan. Ya. Kalau nggak aktif dia kadang Nggak bisa terkirim. invalid. Nah, seperti itu. Memang arah dari pemerintah sendiri, tatkala nanti seumpama dokumen kertas putih kan kemungkinan kena hujan, sobek, kebakar, karena kena rokok. Nanti pemohon bisa mencetak sendiri, karena waktu taat dari kan di situ nanti di email itu kan masuk ada PIN. PIN nanti bisa yang bersangkutan bisa memasukkan PIN itu sendiri, dan dia di situ bisa mencetak dengan dokumen yang sudah di-download untuk dicetak ulang. Dicetak lagi Sepanjang tidak ada perubahan elemen seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi. Berarti sepanjang tidak ada perubahan data dari yang bersangkutan, mungkin pindah alamat atau status atau bagaimana itu tadi. Iya. Terus tambah lagi untuk pemohon rasi, pendengar radio rasi, ada beberapa hal yang mana disampaikan di Permendagri 108 tahun 2019, yang mana pelaksanaan dari Perpres 96 tahun 2018. Itu di situ salah satunya ada dulu apabila pembatalan akte kelahiran itu wajib penetapan pengadilan. Namun dengan adanya Permendagri 108 tahun 2019, dokumen tidak harus pembatalannya tidak harus di pengadilan negeri, bisa dengan pembatalan di dinas kami namanya contrarius actus, di mana kepala dinas kependudukan yang menerbitkan dokumen dan kepala dinas yang membatalkan dokumen. Namun ada persyaratan dari pemohon untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak dari yang bersangkutan bermeterai cukup, yang mana apabila perubahan itu bahwa tatkala nanti dokumen itu
ada kesalahan di kemudian hari atau bermasalah di kemudian hari akan jadi pertanggungjawab dari yang bersangkutan dan dokumen itu bisa dibatalkan. Nah, ini biasanya kasus untuk pembatalan akte sendiri bagaimana, Pak? Apakah Contoh seperti ini, Bapak. Kadang waktu anak lahir dari seorang ibu LSI, lahir seorang ibu, yang mohon maaf, tatkala saat itu dia tidak memiliki bapak secara istilahnya sah dalam negara dalam iya, buku nikah. administrasi. secara administrasi. Dia karena orang tua yang dari neneknya itu, aduh, daripada nanti nggak punya aktenya, tidak punya bapak, akhirnya dimasukkan nama orang tuanya adalah kakek neneknya. Atau bisa jadi sebenarnya itu anak bawaan dari si istri, tatkala membuat akte dimasukkan nama bapak bapak tirinya. Itu kan tidak boleh, karena akte kelahiran itu prinsip adalah anak yang dilahirkan secara biologis dari suami istri yang sah secara agama dan sah secara negara. Nah, masih banyak sebenarnya nama orang tua itu disebutkan nama kakek neneknya, karena yang seperti yang tadi yang disampaikan LSI, karena mohon maaf lahir tanpa bapak itu, karena mungkin dari aib keluarga akhirnya dimasukkan ke kakak dengan nama seharusnya cucu menjadi anak. Itu kan berarti kan menghilangkan peristiwa kelahirannya. Itu kan tidak boleh. Nah, itu bisa dibatalkan. Kalau dulu harus penetapan pengadilan, sekarang tidak. Bisa langsung ke dinas, nanti kita batalkan. Namun tetap dia nanti harus mengisi form yang kita sediakan dan membuat surat pertanggungjawaban mutlak bahwa itu anak kandung dari ibu yang bersangkutan. Tapi apakah sang anak itu nanti juga masih akan mendapatkan hak untuk mendapatkan akte kelahiran? Tetap. Makanya akte yang salah itu kita batalkan. Nanti akan kita terbitkan dengan peristiwa kelahirannya yang asli. Istilahnya data yang memang benar-benar yang terjadi kan? Iya, peristiwanya. Peristiwa itu kan tidak boleh dihilangkan. Iya. Karena peristiwanya. Berarti kalau peristiwa dia itu memang lahir dari seorang ibu, tetap lahir dari seorang ibu. Tidak ada masalah, dan dokumen itu sah secara hukum. Iya. Bisa dipakai untuk apapun. Jadi karena memang sekarang anak usia sekolah juga harus ada persyaratan yang namanya akte kelahiran juga, kan begitu, Pak? Iya. Untuk persyaratan apapun juga harus memakai yang namanya akte. Kalau nggak ada akte sekarang kasihan orang nggak bisa apa-apa. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah sebuah penggalan cerita yang ada yang pernah terjadi di selama pembuatan data kependudukan seperti itu, akte, KTP. Nah, kalau masalah yang lain, Pak, mungkin pernah terjadi kasus yang sepertinya agak sulit begitu. Untuk akte kelahiran ya, jadi negara itu kan punya kewajiban untuk memberi identitas. Jadi warga negara punya hak, negara punya kewajiban. Jadi tadi disampaikan anak yang dari seorang ibu, anak yang mohon maaf yang mungkin ditinggal orang tua, dititipkan ke panti, ditinggal, kemudian tidak tahu menahu orang tuanya dan sebagainya, itu tetap harus diberi identitas. Kita tinggal tulis hanya tulis nama dan tanggal lahir, tempat tanggal lahir itu aja. Ini jadi semua sekarang harus mempunyai identitas. Ya. Jadi jangan khawatir itu, tapi tetap prosedur kita penuhi, persyaratan kita penuhi. Semua persoalan terkait dengan dokumen kependudukan akan kami selesaikan. Ada solusinya gitu. Jadi semuanya memang ada solusinya. Yang penting harus sesuai dengan prosedur yang diberlakukan seperti itu. Iya. Baik, kita masih akan terus berlanjut, Sobat Terasi. Jangan kemana-mana, kita nanti akan balik lagi selepas beberapa informasi berikut ini. Masih ngobrol bareng-barengan di Dukcapil Kabupaten Magetan. Maybe it's time to cooperate. Radio Lawan COVID-19 kembali hadir di Ngobrol Bareng bersama di Dukcapil Kabupaten Magetan, Sobat Terasi. Dan tadi kita sudah panjang lebar ngomongin masalah akte kelahiran, terus teknologi terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan
oleh Dukcapil Magetan, yaitu mesin anjungan mandiri yang nantinya bisa mencetak segala macam urusan administrasi, identitas diri secara cepat dan juga mudah, dan tentu saja murah dan gratis begitu Pak ya. Tidak gratis saja nggak perlu gratis, murah tapi gratis. Kalau murah itu masih bayar. Gratis kan begitu. Jadi ini sangat dimudahkan sekali dan bisa Anda manfaatkan Sobat Terasi untuk fasilitas yang ada yang sudah disediakan. Nah, kalau ngomongin masalah identitas, nah sekarang ini juga ada bentuk identitas, kartu identitas baru untuk anak nih Pak, atau KIA ya. Iya. Ini bukan baru tapi program ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 2 tahun. 2 tahunan. Ya, 2 tahun. Nah, untuk respon masyarakat Magetan sendiri untuk masalah KIA ini bagaimana Pak? Untuk sahabat Rasi semua, jadi untuk KIA capaian kita sebenarnya sudah 67%. Kita urutan ke-6 Jawa Timur. Kalau nasional kita sudah di atasnya lah. KIA itu adalah merupakan suatu kartu identitas bagi anak, bagi seseorang atau anak yang usianya di bawah 17 tahun atau dia belum menikah. Ya, itu wajib diharapkan atau diwajibkan memiliki kartu identitas anak. Banyak fungsi kartu identitas anak utamanya untuk kegiatan pelayanan publik. Sekarang nanti mungkin akan diberlakukan untuk pendaftaran masuk sekolah pun harus dipersyaratkan dengan selain akte kelahiran juga ada KIA. Kemudian misalkan mau bepergian, naik kereta, naik pesawat, itu juga bisa menggunakan KIA. Tidak perlu lagi membawa fotokopi KK ataupun akte kelahiran seperti itu. Dan ini yang menarik sahabat Rasi, kami dari Dukcapil Magetan sudah menjalin kerjasama dengan mitra usaha yang ada di Magetan, baik itu tempat hiburan anak, kemudian toko-toko penjual kebutuhan anak-anak, dan berbagai macam objek untuk kepentingan anak. Ini kami sudah menjalin ada usaha 28 mitra usaha. Ya, 28 mitra usaha yang dimana nanti ketika putra-putri sahabat Rasi datang ke mitra usaha ini dengan menunjukkan KIA, itu akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Dan ini tempat-tempat ini sudah kami pasangi spanduk semua. Dengan pasang spanduk, jadi mereka nanti akan dengan mudah mendapatkan pelayanan untuk diskon ini. Jadi istilahnya nanti setiap belanja ataupun makan ataupun liburan di mitra usaha yang sudah menjalin dengan kerjasama dengan Dukcapil ya, ini nantinya akan mendapatkan diskon ataupun potongan harga dari pembelian belanja yang dilakukan seperti itu Pak ya. Iya. Dan jadi ini enggak ada batasan waktu, enggak ada. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun nanti, tapi nampaknya setiap tahun bertambah terus. Kemarin baru belasan lah, baru 18, sekarang baru 28 tahun. Mungkin tahun depan akan tambah lagi karena sama-sama menguntungkan. dari pihak mitra usaha kami merasa beruntung, kemudian dari anak-anak juga mereka juga dapat keuntungan lah, meskipun sedikit. Kan lumayan. Karena kan bervariasi antara 10% sampai 10-5% itu anunya. Kalau untuk mitra usahanya nih Pak, ini misal nih kan katakan kayak Sobat Terasi yang belanja ke sumber murah, katakan ini semua sumber murah atau satu titik saja nih Pak Sumber murah yang ada kerjasama. Yang kami pasangi spanduk itu. Jadi semua yang ada di situ di 28 itu kami pasangi spanduk semua. Jadi istilahnya ini katakan kalau sumber murah ini yang ada di Ngariboyo ya, sumber murah Ngariboyo yang utara itu ya, yang sebelahnya Indomaret. Ini kalau katakan belanja di situ membawa KIA akan mendapatkan diskon 2,5% all item untuk pembelian semua produk. Nah, ini manfaatkan kesempatan ini tidak hanya di sumber murah saja Sobat Terasi, tapi juga banyak 28 itu. 28 di Lasisa, Pringgondani, terus Hentani pun juga ya. Taman rekreasi Randu Gede, Taman Arum, pokoknya banyak banget. Jadi di situ nanti akan disertakan
banner ataupun pamflet ya Pak ya, Iya. yang ada kerjasamanya dengan Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Nah, jadi ini juga sekalian promosi nih Pak. Jadi sekalian promosi agar masyarakat lebih greget akan sadar mengenai administrasi, khususnya dalam pembuatan KTP ataupun kartu identitas khusus untuk anaknya, kan begitu. Iya. Karena juga gratis kan Pak ya. Gratis, mengurus gratis semua. Jadi langsung tinggal aja datang ke kantor ataupun Dikirim lewat WhatsApp. Di WhatsApp. Persyaratan dikirim lewat WhatsApp, kami cetak. Kalau KIA sama KTP kan harus diambil sendiri, nggak bisa dilihat email karena kan harus berupa kartu. Kalau untuk daftarnya sendiri di nomor WhatsApp berapa nih Pak? Kami nanti karena kalau elektronik, karena kami memakai antrian elektronik, nanti kami ada 5 nomor. Jadi nanti silahkan menghubungi di nanti salah satu di yang ini yang bawah ini. Jadi nanti antrian online dulu, masuk antrian online. Nanti masyarakat akan diberi pilihan mau pilih daftar di Dinas Kependudukan atau di MPP. Kalau di MPP nanti ngambil dokumennya di MPP. Kalau di Dinas Kependudukan nanti ngambilnya di kecamatan masing-masing, tetapi hari Selasa dan Jumat saja. Itu. Misal kalau ingin langsung datang ke Dinas Dukcapil. Kalau Dinas Dukcapil dan MPP tidak bisa. Karena tidak bisa. Kalau mau langsung ke kecamatan bisa, cetak KIA juga bisa. Berarti hari kalau itu antrian online itu setiap hari mereka nanti masuk antrian online kan kami di dinas nanti kami bagi ada 3 nomor WhatsApp, di MPP ada 2 nomor. Jadi nanti itu terserah pilihan masyarakat masing-masing mau pilih di dinas atau di MPP atau di mana kecamatan. Sekarang sudah kita beri kemudahan pokoknya. Jadi alamat linknya Sotrasi. Jadi kalau Anda ingin daftar ataupun untuk antrian online-nya, ini bisa ke antrian disdukmagetan.com. Yang ini yang lama. Ini berubah menjadi antrian disduk.magetan.go.id. Kita memakai anunya pemerintah. Jadi kalau Anda ingin antrian online-nya bisa di situ, nanti ada nomor yang bisa dihubungi untuk mengirimkan berkasnya di foto, dikirimkan ke WhatsApp itu. Nanti dipilih nomornya itu. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Pak sebelum kita tutup acara kita hari ini. Dari Mbak Queen ini, selamat siang, izin bertanya nih Pak. Ini nik adik saya tidak valid saat mau menggunakan buka rekening bank. Kira-kira apa ya penyebabnya ya? Ini berulang kali konsultasi lewat online via WhatsApp juga belum bisa ada perubahan seperti itu. Saya ingin solusinya seperti apa untuk adik saya? Mungkin bisa dijawab langsung. Ini nanti saya jawab secara garis besar, nanti biar detailnya Pak Singgih nanti. Kalau misalkan terjadi seperti itu biasanya terjadi perubahan data. Perubahan data sehingga tidak bisa langsung terkoneksi ke pusat. Nah, untuk mengaktifkan lagi supaya tidak invalid itu harus diaktifkan secara manual. Secara manual nanti sebenarnya bisa kalau lewat WhatsApp, lewat kami bantu kemarin siapa Pak Woco itu juga kan itu juga berhasil juga. Memang dibutuhkan waktu karena yang antri seperti itu ribuan dan seluruh Indonesia gitu. Manual dan tidak bisa langsung cepat gitu, Boy. Iya, nggak bisa langsung cepat. Biasanya paling cepat tuh 2 kali 24 jam. 2 hari berarti. Iya, paling cepat seperti itu. Ini bagaimana Pak Singgih? Jadi mungkin menambahkan apa yang disampaikan Pak Kadis, apa yang disampaikan Ibu siapa tadi? Ibu Queen. Jadi Ibu bisa nanti kirim foto kakak. Itu bisa ke WA saya nanti Ibu. Nanti biar saya bantu update terkait dengan data NIK yang kurang valid. Jadi perlu kami sampaikan saya meneruskan apa yang disampaikan Pak Kadis. Jadi memang setiap perubahan elemen data itu wajib untuk dilaksanakan update. Terkait dengan ini apa yang kita sampaikan itu terkait dengan pelayanan itu sebenarnya kita sudah melakukan setiap perubahan data itu langsung kita update.
Tapi dokumen yang lama-lama itu biasanya kalau setiap perubahan kan kita belum tahu waktu itu belum bisa diupdate, makanya monggo nanti bisa kirim WA saya. Nomornya 081 359 137 553, itu nomor WA saya. Nanti monggo bisa saya bantu update. Tapi perlu kami sampaikan Ibu, karena update data itu adalah kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah Ditjen Adminduk. Dinas Kependudukan sebatas memfasilitasi terkait dengan update data Ibu ke kementerian. Terkait dengan keputusan tetap di pusat, tapi insya Allah memang di pusat pun karena update itu mohon maaf masih manual Bapak. Masih manual, belum bisa secara otomatis, makanya perlu waktu minimal 2 kali 24 jam. Memang sering terjadi kasus yang bersangkutan dari pindahan dari Malang ke Magetan. Dia itu sebelum diupdate, waktu dia ikut tes CPNS, datanya masih didata di Malang. Padahal dia sudah status kependudukannya udah di Magetan. Nah ini yang perlu kita update. Kita laporkan update ulang supaya di data warehouse kementerian yang diambil seluruh data kementerian itu akan terupdate dia itu statusnya di Magetan. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, itu perlu update. Monggo kirim fotokopi KK-nya secara utuh, nanti kami bantu update. Mungkin itu yang bisa kami bantu. Jadi istilahnya Mbak Queen bisa menghubungi nomornya Pak di 081 359 137 553. Ini bisa menyertakan fotokopi KK atau KK asli difoto aja. Difoto aja lewat WhatsApp gitu ya. Betul. Jadi kakaknya difoto, nanti bisa dikirim ke nomornya Pak Singgi. Nomornya tadi sudah disertakan, mudah-mudahan bisa membantu untuk update data dari adiknya tadi. Soalnya mau dibuka untuk ngurus rekening Pak nggak bisa. Banyak seperti itu. Ini adalah kasus yang sering terjadi seperti itu Pak ya. Jadi istilahnya kayak tadi perpindahan itu tadi yang belum diupdate, akhirnya nyantolnya di situ kan. Nama masih alamat yang lama. Masih alamat yang lama. Kita dokumen yang kita terbitkan sudah dokumen Magetan, tapi masih di data lama, belum diupdate lagi seperti itu. Baik, sepertinya waktu kita sudah tidak terasa sekali nih. Pak Hermawan, Pak Singgi. Semoga saja apa yang sudah disampaikan. Ini satu lagi sebelum ditutup, Pak Hermawan, ada yang satu mau disampaikan ke sahabat Rasi, monggo silakan. Baik sahabat Rasi semua, yang pertama yang saya sampaikan bahwa pelayanan sekarang mudah, cepat dan gratis. Saya kali mudah, cepat dan gratis. Kemudian untuk informasi perkembangan dari Dinas Dukcapil, silahkan diikuti di akun Facebook kami Dispenduk Magetan. Setiap hari kami mengupdate data-data informasi yang perlu kiranya masyarakat ketahui di akun Dispenduk Magetan. Saya kira itu. Terima kasih atas atensi dari sahabat Rasi semua. Mudah-mudahan setelah ini bagi sahabat Rasi yang dokumen kependudukannya belum lengkap ya, jadi seseorang itu kan dibutuhkan dokumen yang pertama dia akte kelahiran, kemudian masuk dalam KK, kemudian bagi anak dia memiliki KIA, kemudian bagi orang dewasa 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah sebelum 17 itu wajib punya KTP. Dan bagi sahabat Rasi yang ada anggota keluarganya sudah meninggal, agar dilaporkan untuk diterbitkan akte kematian. Saya kira itu Mas yang sebagai penutup yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Pak Singgi, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditambahkan? Saya pikir sudah disampaikan Pak Kadis semua. Jadi cuma menambahkan aja yang terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kadis terkait masalah aliran kepercayaan. Sekarang ini apabila orang melakukan pernikahan di luar 5 agama atau 6 agama itu bisa melaksanakan perkawinan dari aliran kepercayaan. Termasuk dokumen kependudukan, aliran kepercayaan pun sudah diakui sama pemerintah berdasarkan putusan
putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi orang yang dia tidak mau agamanya apa, tapi saya itu orang kepercayaan, jadi bisa dicantumkan. Itu aja mungkin. Jadi istilahnya di agama aliran kepercayaan seperti itu ya, Ya. keterangannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Hermawan sudah berkenan hadir, sudah ngobrol-ngobrol di radio, Pak Singgi sudah ngobrol-ngobrol di radio. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk sahabat Rasi dan tentu saja bisa memberikan wawasan baru dan juga greget lagi untuk bisa tertib administrasi seperti Ibu ya. Ya. Bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih menyenangkan tentu saja. Siap, iya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.